Pendidikan tinggi dikenal sebagai lembaga pengembangan keilmuan yang melahirkan pemikir besar hingga pada posisinya sebagai instrumen penting memacu kemajuan teknologi tidak bisa diingkari. Temuan para ilmuwan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat memberi kontribusi yang sangat besar atas kemajuan yang hadirkan saat ini. Meskipun para ilmuwan telah tiada, namun atas pemikirannya yang sangat luar biasa, khususnya di bidang pengetahuan dan teknologi, mereka terus hidup menjadi bagian dalam perkembangan masyarakat. Atas ilmu dan pengetahuan yang ditinggalkan, sebagian orang menyebut orang-orang itu sebagai motor immobile atau penggerak yang sudah tidak bergerak, dalam hal ini sebagai penggerak untuk kemajuan, karena ilmu pengetahuan yang telah ditinggalkan yang bernilai sangat luar biasa manfaatnya. Lembaga pengembangan keilmuan, dalam hal ini perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk kehidupan masyarakat. Sehingga atas kehadiran dan tanggung jawab itu, maka melalui program disiplin keilmuan yang dikembangkan, haruslah berkontribusi dalam membangun masyarakat. Disiplin keilmuan yang ada di perguruan tinggi, yang dihadirkan di dalam perguruan tinggi, haruslah berkontribusi besar, memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun masyarakat yang berkualitas dan termasuk membangun atau merawat individu dan masyarakat yang memiliki kemampuan adaptasi dan berdamai dengan lingkungan, atau memastikan terjalinnya relasi yang baik antara individu dan masyarakat dengan lingkungannya. Artinya bahwa memantapkan kepribadian mahasiswa yang rasional dalam berpikir, peka dan paham pada kondisi, optimistik dan memiliki kemampuan sebagai problem solving, peduli, empati dan bersahabat, serta dapat beradaptasi dengan norma yang ada atau tidak destruktif. Pentingnya hal itu tentunya tidak bisa dilepaskan pada sebuah tantangan keberlangsungan manusia dengan segala aspek yang terkait dengannya dalam kehidupan manusia. Itu dituntut pada banyak kebutuhan. Pada posisi tersebut, manusia memanfaatkan alam atau memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Namun, pada pemanfaatan atas keberlangsungan manusia juga dituntut untuk melestarikan alam itu. Pada konteks itu, manusia haruslah memiliki pemahaman yang mampu atau yang mumpuni dan komitmen tinggi dalam menjaga sumber daya alam dan memastikan lingkungan tetap lestari serta memiliki wawasan yang sangat luas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar poin itu, sehingga pada kesempatan ini saya akan memberikan penegasan-penegasan yang sangat penting untuk sampai pada keutamaan kehidupan manusia dengan lingkungannya. Perkuliahan ini saya desain untuk menjadikan Anda sebagai pribadi yang memiliki kekuatan daya kritis atau memiliki daya kritis. Kondisi yang kacamata kuda yang biasanya digunakan atau tergambar pada manusia tradisional akan kita coba lepaskan di sini, di posisi ini, dengan mengajak Anda untuk melihat sebuah fakta dalam masyarakat, sebuah realitas, fakta dan realitas
Hingga kemudian Anda pada akhirnya akan tersadarkan bahwa begitu banyak variasi yang saling mempengaruhi, yang saling berinteraksi, yang saling terkait atas sebuah fenomena. Keberhasilan dalam membangun daya kritis akan terlihat dengan jelas nantinya pada aspek bagaimana Anda menilai sesuatu atau menilai setiap fenomena. Daya kritis yang kuat secara langsung terlihat pada bagaimana setiap argumen yang Anda keluarkan itu menjadi rasional dan tidak bias. Artinya bahwa setiap pemikiran yang Anda keluarkan nantinya memiliki alasan yang kuat, memiliki dasar yang kuat, dan Anda pun bisa mengurai alasan itu dengan rinci, dengan sangat jelas, dan sistematis. Atas daya kritis yang Anda miliki itu, nantinya secara langsung membangun kemampuan Anda dalam memecahkan masalah atau menjadi pengambil keputusan yang bijaksana. Sebagai alasan atas penegasan itu, karena saya menganggap bahwa Anda telah memasuki jenjang baru, satu tingkat yaitu manusia modern, yang telah memiliki kemampuan dalam menalar, dalam memanfaatkan akal budi. Banyak hal sebenarnya yang ikut serta dalam kemampuan daya kritis ini, termasuk memecahkan kebekuan Anda yang bersifat sangat pasif dan menjadikan Anda sebagai pribadi yang memiliki keingintahuan yang sangat tinggi atas segala hal atau atas banyak hal. Sehingga dalam segenap dinamika, dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat, Anda akan menjadi pelopor melahirkan harmonisasi manusia dan lingkungan termasuk keadilan. Penegasan yang saya sampaikan itu sangat beralasan karena pada daya kritis yang Anda miliki itu berkorelasi dengan kemampuan Anda dalam memecahkan masalah, kemampuan Anda dalam mengambil keputusan, kemampuan menalar dan berpikir, atau kemampuan menalar dan pemikiran yang rasional yang merupakan daya dukung luar biasa. Pada posisi itu, ada yang mempersamakan sebagai manusia yang memiliki kematangan luar biasa. Intinya bahwa atas segenap racikan materi yang dipadukan dengan realitas dalam bentuk kasus pada banyak hal akan menjadikan Anda sebagai manusia dewasa, terutama dewasa dalam berpikir. Poin penting selanjutnya, di samping kritis tadi yang akan kita upayakan, juga akan membangun daya kreativitas atau kreatif, menjadikan Anda sebagai seorang yang kreatif. Seorang mahasiswa tidaklah tampil sebagai pengguna atau penikmat hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada hakikatnya seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan keilmuan, pada dasarnya didesain untuk menjadi seorang ilmuwan. Sehingga atas dasar itulah melalui mata kuliah ini Anda didesain menjadi orang yang kreatif. Anda didesain menjadi orang yang kreatif dan mampu melahirkan kebaruan. Melahirkan kebaruan atau konsep-konsep yang memiliki kemanfaatan dalam membantu masyarakat, terutama dalam menyelesaikan masalahnya yang baru dan yang sangat beragam yang menghampiri masyarakat. Persoalan penting juga yang akan dikuatkan adalah peka terhadap nilai sosial dan budaya. Mata kuliah ini juga didesain untuk menjadikan mahasiswa atau Anda agar supaya memiliki orientasi nilai sosial yang tinggi. Kepekaan Anda terhadap nilai sosial merupakan hal penting diberikan perhatian, karena dengan itu nantinya Anda akan memahami posisi adanya orang lain selain dari diri Anda yang Anda harus hargai. Keberhasilannya akan terlihat pada sejauh mana Anda hidup berdampingan dengan lingkungan sosial. Ketidakpedulian Anda pada nilai sosial dan budaya akan menjadi tantangan sendiri
pada mata kuliah ini. Dengan kepekaan Anda terhadap nilai sosial dan budaya, maka akan memastikan bahwa dalam lingkungan masyarakat, Anda tidak hanya tampil sebagai manusia yang hanya mementingkan diri sendiri saja, namun Anda juga mengintegrasikan bahwa Anda merupakan bagian dari lingkungan. Poin penting yang diperoleh dalam perkuliahan ini adalah menjadikan Anda paham bahwa manusia dan lingkungan itu saling terkait, saling mempengaruhi, dan interaksi saling menguntungkan dibutuhkan atas eksistensi itu. Melalui perkuliahan ini, melalui mata kuliah ini dan perkuliahan pada mata kuliah ini, juga secara umum, kesempatan ini pada dasarnya untuk memastikan Anda memiliki kemampuan berpikir yang kritis, atau menjadi mahasiswa yang kritis, atau mahasiswa yang memiliki kerangka berpikir dalam merespon segala sesuatu. Intinya bahwa membangun kemampuan Anda dalam merespon, menganalisis, dan menilai sesuatu, atau menilai sebuah kejadian atau fakta yang mengemuka atau yang disungguhkan atas situasi. Intinya bahwa membangun kemampuan Anda dalam merespon, menganalisis, dan menilai sesuatu, atau menilai sebuah kejadian atau fakta yang mengemuka atau yang disungguhkan atas situasi. Hal ini penting dikarenakan pada tujuan utamanya untuk mencegah tindakan atau adanya tindakan Anda yang dilakukan tidak didasarkan pada kesadaran daya pikir yang jelas, sebagaimana kebanyakan yang terjadi. Budaya berpikir ini penting dihadirkan dan ditumbuhkan. Beberapa hal penting yang harus dibangun untuk pencapaian yang sangat luar biasa menjadikan Anda sebagai sosok yang memiliki kemampuan berpikir kritis adalah pendayaan kemampuan berpikir rasional dan kemampuan dalam membangun narasi yang tidak bias, dan yang terpenting adalah itu semua Anda lakukan sendiri, termasuk juga Anda mampu melakukan evaluasi atas pemikiran Anda sendiri dan koreksi serta evaluasi yang Anda lakukan itu dengan cermat. Intinya Anda mampu memecahkan masalah yang Anda hadapi. Serta yang penting, Anda hadirkan dalam proses pemecahan masalah itu adalah menghadirkan diri Anda secara alamiah, dengan melepaskan segala macam ego yang berpotensi mengganggu Anda dalam mengambil keputusan yang memiliki kebaikan untuk semua. Serta itu semua Anda lakukan dengan runtun dan sistematis, dan hasilnya ilmiah dan memberikan cerminan pada wawasan yang sangat luas atas keputusan yang Anda ambil. Serta aspek penting pada kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Intinya bahwa proses perkuliahan ini, perkuliahan pada mata kuliah ilmu kealaman dasar ini, adalah untuk memastikan Anda menjadi sosok yang memiliki wawasan yang mumpuni, melek terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga dapat memastikan diri Anda ikut berperan, mengambil peran dalam mencari dan memberi solusi dalam pemecahan masalah, baik itu masalah sosial, masalah budaya, dan lingkungan hidup. Serta yang luar biasa itu, semua dilakukan dengan penuh kearifan. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah untuk membentuk sebuah konsep dan gagasan yang terintegrasi dalam pikiran seseorang. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah untuk membentuk sebuah konsep dan gagasan yang terintegrasi dalam pikiran seorang mahasiswa tentang bagaimana tindak tanduknya dalam memperlakukan alam yang ia tinggali
atau alam yang ada di sekitarnya. Yang tentunya sikap yang menunjukkan sebuah kepedulian, artinya bahwa dengan mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini, maka Anda akan tampil sebagai mahasiswa yang memiliki sikap terhadap alam, memiliki sikap terhadap lingkungan. Perkuliahan ini didesain untuk menjadikan Anda paham dan mengetahui gejala-gejala yang ditampilkan oleh alam. Keberadaan alam dilihat pada sisi bagaimana dia dimanfaatkan oleh manusia, dikelola hingga memiliki manfaat dan kebaikan-kebaikan. Artinya bahwa dalam perkuliahan ini tidak memaksa Anda untuk belajar tentang biologi, fisika ataupun kimia, namun lebih pada bagaimana memahami konsep dasarnya, hal-hal prinsip yang ada di dalamnya sehingga menjadikan Anda paham dan tahu bagaimana memperlakukan alam dengan menurut pada prinsip-prinsip yang tersimpan di dalam alam itu sendiri. Dalam artian bahwa Anda akan tahu bagaimana mencintai alam semesta dengan mengetahui eksistensi dan nilai-nilai serta prinsip-prinsip sebagai identitasnya. Dengan mengenalnya, maka dengan itu Anda tahu dan paham bahwa cara terbaik Anda mencintainya termasuk menjaganya. Mempelajari gejala alam pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan pemahaman penting tentang alam. Karena melalui proses itu akan melahirkan sebuah nilai yang luar biasa, termasuk melahirkan konsep atau memperkaya konsep Anda tentang alam. Termasuk semakin paham tentang prinsip-prinsip alam semesta. Artinya bahwa konsep dan prinsip itu akan terbentuk seiring dengan perjalanan panjang Anda dalam mempelajari alam dan lingkungan. Desain mata kuliah ini mengarahkan Anda pada pemahaman atau memperkenalkan ilmu pengetahuan alam, termasuk ruang lingkupnya dan pemahaman dasar itu nantinya yang nantinya Anda akan gunakan dalam memahami perkembangan teknologi serta bagaimana dampaknya pada kelangsungan hidup dari manusia yang tinggal di alam itu. Melalui mata kuliah ini, mata kuliah ilmu kealaman dasar, pada dasarnya menjadikan Anda mampu menjelaskan banyak hal, banyak sesuatu yang terkait dengan alam, manusia yang mengalami perubahan, pergerakan dan pertumbuhan yang terus bergerak di tiap detiknya, dapat Anda jelaskan mengapa itu terjadi. Pemahaman itu tentunya akan terbentuk dengan pemahaman Anda yang cukup dan mumpuni tentang konsep dan prinsip dari alam semesta. Pada aspek lain, juga demikian, jika Anda menyimak dengan seksama tentang manusia, kemampuan berpikirnya yang saat ini diketahui mengalami sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Itu adalah sebuah realitas yang disaksikan saat ini dan itu diketahui terus mengalami perubahan menuju kemajuan yang sangat pesat dan yang sangat luar biasa. Hingga capaian tertingginya yang sangat signifikan mampu menjelaskan semua atau segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Itu pun jika masih ada yang belum bisa dijelaskan, namun sebuah keyakinan besar bahwa perubahan akan mengarah pada titik itu untuk mengungkap dan menjelaskan seiring dengan waktu
dan perkembangan kemampuan berpikir manusia dalam memikirkan alam semesta. Manusia dan alam difahami terus berinteraksi. Manusia yang dengan belajar dan memahami alam menjadikan mampu menjelaskan banyak hal atas segala kejadian di alam, hingga pada bagaimana memastikan kehidupannya mendapatkan jaminan keamanan oleh alam itu. Meskipun manusia pada beberapa kesempatan tampil pada posisi yang tidak menguntungkan alam, namun pada sisi yang berbeda, manusia juga berusaha tampil bersahabat dengan alam, menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian dari kehidupannya. Banyak hal yang sangat luar biasa yang dihadirkan atas perkembangan kemampuan berpikir manusia, termasuk hal-hal yang tadinya masih bersifat sebagai mitos, kini telah bisa dijelaskan dengan pendekatan kemampuan manusia, sehingga sesuatu yang tadinya dianggap sebagai mitos tidak lagi berlaku. Seiring dengan kemampuan manusia di dalam melaksanakan itu semua dengan penalaran dan kemampuan yang dia miliki. Dengan mata kuliah ini menjadikan Anda paham atau mengetahui atau mengenal dengan baik tentang alam semesta ini, sehingga dengan pemahaman yang Anda miliki, lantas akan menjadikan Anda memiliki kepekaan terhadap alam semesta. Bukan hanya pemanfaatannya, namun juga peka terhadap ancaman kerusakan yang bisa saja menghampiri, yang secara langsung juga akan memberikan ancaman terhadap atau terdampak pada kehidupan manusia. Melalui perkuliahan pada mata kuliah ilmu kealaman dasar ini juga akan memastikan Anda sebagai agen perubahan, sebagai agen of change, agen perubahan, dengan tampil sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap berbagai masalah yang ada atau yang terjadi di masyarakat.